Assalamualaikum ya akhi uti. Assalamualaikum pemirsa ini. Assalamualaikum Dewan Hakim Juri. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam virtual yang berkah ini. Semoga kita mendapat syafaat. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Hakim Juri yang arif dan bijaksana serta pemirsa yang bahagia. Tak kenal maka tak aruf. Perkenalkan, ismi Muhammad Andika Abdul Rahman. Asalnya dari Kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, alias cowok idaman adalah Taruna. Jangan terlalu tegang, kita masukkan candaan, tetapi materi tetaplah matang. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Ada sebuah ungkapan dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan kalimat yang sangat singkat namun dapat menginspirasi umat hingga menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia sampai di yaumil akhirat. Dalam hadis sahih yang bunyinya, "Idza kana mukhalitan nas wa yasbiru ala adahum khairu minal muslimin alladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum." Jika seorang muslim bergaul atau berinteraksi sosial dengan orang lain dan bersabar atas gangguan mereka adalah lebih baik daripada seorang muslim yang tidak bergaul atau tidak berinteraksi sosial dengan orang lain dan tidak bersabar atas gangguan mereka. Hadis riwayat Imam Tirmizi nomor 2431. Inilah judul pidato saya pada hari yang berbahagia ini, manusia sebagai makhluk sosial. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apakah kita sudah menyadarinya? Mari kita perhatikan. Manusia hidup di dunia ini tidaklah dari yang namanya interaksi atau bisa disebut dengan hubungan timbal balik. Karena apa? Karena manusia adalah makhluk sosial yang masih membutuhkan bantuan orang lain dalam kehidupan ini. Jikalau kita diumpamakan, kita itu bagaikan seekor lebah dengan bunga, kerbau dengan burung jalak, ikan remora dengan ikan hiu yang saling membentuk simbolisme untuk bertahan hidup. Betul kan? Nah, akan tetapi dalam kehidupan ini tentu ada banyak sekali perbedaan yang terjadi karena memang Allah SWT telah jelas berfirman dalam Al-Qur'an surah Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dari ayat tersebut, wahai manusia, bukanlah wahai orang yang beriman. Itu artinya Allah sedang menyeru untuk ke semua golongan, baik mereka beriman atau tidak atau ke siapapun. Supaya apa? Supaya kita saling mengenal sesama dan memahami adanya perbedaan. Buktinya, jelas Allah menciptakan manusia pun dengan berbagai perbedaan. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang ganteng, ada yang cantik. Sebagai penjelas tentang keagungan Allah dan untuk memahami sebuah perbedaan yang ada, sehingga perbedaan
bukanlah terbatas hanya pola pemikiran saja, akan tetapi lebih luas dari hal tersebut, dan untuk menciptakan kehidupan yang damai dan terbebas dari konflik perbedaan, maka diperlukan rasa toleransi yang tinggi antar sesama. Para pemirsa yang dirahmati Allah, toleransi adalah hal terpenting yang harus kita tanamkan pada setiap pribadi seseorang. Karena apa sih? Perlu kita sadari bahwasanya kita hidup di Indonesia selalu berdampingan dengan orang non-Islam. Sebagai toleransi dalam beragama sangatlah penting. Agama pun pegangan hidup seseorang, dan kebebasan beragama pun adalah hak setiap manusia, sebagaimana yang telah dijelaskan Allah dalam surah Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Sebagai toleransi beragama pun sangatlah penting, karena toleransi beragama itu sendiri telah dijalankan oleh Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contohnya saat Nabi menjadi pemimpin Madinah, di mana beliau menyatukan seluruh suku masyarakat, suku yang ada di Madinah, terbukti dengan adanya Piagam Madinah. Piagam perjanjian antara Nabi dengan umat Yahudi dan Nasrani yang berisi mereka bebas menjalankan ibadah mereka masing-masing. Namun dengan syarat mereka harus hidup rukun, tentram, damai di lingkungan Madinah. Para pemirsa, akan tetapi bukan hanya toleransi beragama saja yang harus kita terapkan, tetapi toleransi sesama muslim pun suatu kewajiban, karena di samping sebagai tuntutan sosial juga merupakan wujud persaudaraan yang terikat oleh tali akidah yang sama. Sehingga kita sebagai muslim harus memahami, menghargai pendapat muslim yang lain, asalkan pendapat tersebut tidak bertentangan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Maka marilah kita menjadi kelompok Islam moderat, kelompok Islam yang mampu bernarasi melawan kelompok Islam radikal dan lain sebagainya. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam cinta dengan kedamaian, dari kebudayaan bukanlah kerusuhan. Sehingga kita sebagai kelompok Islam moderat yang mampu mengambil peran dalam memberikan moderasi pemikiran agama, dan Islam rahmat yang sejalan dengan NKRI. Jikalau semua ini bisa kita lakukan, maka persatuan dan kesatuan akan selalu terjalin antar kita semua, sehingga menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang aman dan sejahtera. Marilah kita berdoa dengan mengangkat kedua tangan seraya memohon keselamatan dalam hubungan toleransi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau saya berkesempatan, bolehlah kita berjumpa kembali. Undur maqala wala tandur mangkola. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.